Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya pagi hari ini Bapak Ibu? Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu seperti biasa, Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang dan lambaikan tangan. Katakan Shalom. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Mari kita tanggalkan setiap beban kita dan kita datang di hadapan Tuhan. Sebab kita yakin bahwa Allah sanggup melawat seluruh kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, lawat seluruh hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena kami ada semua karena anugerah. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bawa hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi, bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian, ini pujian kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Angkat hatimu sembah. Ini pujian kami. Yesus, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh, Kau Yesus, kami menyembah Engkau. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami sembah. Kami sembah Kau, kami sembah Kau.
sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, Kau ditinggikan. Haleluya. Ya la 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 ya shanda ya la. Kami sembah Engkau. Ya la 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 la. Kami tinggikan Engkau. Ya la 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 ya la la ya. Ya la 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 ya 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 la la. Haleluya. Kita karalabaya. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Ya ralalaba ya ralaba ya ralaba ya shan. Haleluya. Ya ralaba 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 ralaba. Haleluya. Shikira la 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 ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang luar biasa. Kami terus sembah Kau, kami terus tinggikan Tuhan kami. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, sebab Engkau Allah yang bertakhta. Kami percaya Tuhan. Shikira la 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 la. Shikete ke na la 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 la. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Mari terus sembah Allah kita. Kami terus tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Tinggikan Dia. Katakan, it's the name of the Lord
system forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Angkat tanganmu sembah, haleluya. How precious step forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, tinggikan Tuhan kita. Of the Lord our God, oh precious name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Sekali lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God, oh praise his name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami akan memuji Engkau lebih lagi. Setiap kita yang mau bersuka cita lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Yesus kita dahsyat, amin. Bapak Ibu yang percaya sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, alangkah dan di dalam Tuhan Dia mencurahkan berkat-Nya. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk benar. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Katakan alangkah indahnya di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya
jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Semua katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita percaya bahwa kuasanya tak pernah terbendung bagi setiap kita. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, tak meragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesusku dahsyat kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Katakan dengan imanmu, Yesusku dahsyat, tak terbendung. Kau yang terhebat, terbesar. Lebih lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Dengan iman katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Katakan, Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Yesus kami dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi dengan sukacita katakan, haleluya. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, di Allah yang dahsyat kita aman bersama dengan Tuhan. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Amin. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Oh, ku kan terbang. Semuanya boleh angkat tanganmu. Kita tinggikan Tuhan kita dengan iman kita. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan. Semua katakan, bukan terbang tinggi di awan. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku kan terbang. Semua jemaat Tuhan boleh angkat kedua tanganmu. Yes. Amin. Ini iman kami Tuhan. Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami kan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Yes Jesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Allah kita. Katakan, Yesusku dahsyat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Yes Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku
Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dari awal dengan segenap hati kita katakan, Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai. Amin Tuhan. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Saya minta saudara ambil waktu, saudara arahkan hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita gak usah lihat kanan kiri, saudara. Kita mau menyembah Dia. Kita masih masa hari Pentakosta, di mana Allah sedang mencurahkan rohnya secara besar-besar kepada gerejanya. Hari ini saudara angkat tanganmu. Kalau saudara sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Kalau saudara belum dibaptis bahasa roh, saudara berdoa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Kita gak usah lihat kanan kiri. Biar hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah seluruh hidup kita, yang mengubah seluruh langkah kita, yang mengubah seluruh jalan-jalan hidup kita. Kita mau angkat tangan kita, kita naikkan pujian. Syada baralamaya syanda. Angkat suaramu. Syanamu. Iarayamu. Jemaat, angkat suaramu lebih keras lagi. Ya
Bebaskan rohmu, sembah Dia. Ya rala baya shanda ya rala. Bebaskan hatimu. Syaralang, iaralang, iaralang, iaramo, iaramasyede. Amin, amin, amin. Ya rala baya shanda ya rala babu. Syada barala barala bayashi. Haleluya. Hidupku menggenapi. Katakan dengan hatimu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran. Katakan, hidupku menggenapi. Keluarkan dari hatimu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama amin, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau Bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Hari-hari kalau kami hidup, kami hanya melihat, kami akan menggenapi firman. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau untuk menggenapi firman. Kami butuh roh yang besar Tuhan, yang Kau taruh dalam batin kami untuk kami sanggup untuk melakukan perkara besar bersama Engkau. Biar hari-hari ini Tuhan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biar kami menjadi contoh bagi orang banyak Tuhan. Syada maralaba ralaba ya shekena mataka karalaba ralaba syanda. Pagi hari ini buka telinga kami Tuhan. Buka hati kami. Untuk kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bukan cuma kami dengar, tapi sanggupkan kami untuk melakukannya. Dan yang atasnya nama-Mu dipermuliakan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Minggu ini, minggu kemarin saudara, saya kehilangan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia adalah jemaat pertama dari gereja ini. Dia buka tempat rumah untuk dipakai untuk sekolah minggu.
Waktu itu kita belum ada gereja, belum ada bangunan gereja. Tapi keluarga ini, khususnya Bapak ini, dia memberikan tempat untuk kami bisa beribadah, untuk FA, kemudian untuk anak-anak sekolah minggu. Satu hal yang saya lihat dari beliau, saudara, dia adalah orang yang takut Tuhan, dia yang mencintai Tuhan, dan sampai akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, dia sempat dia panggil, dia bicara, cucunya telepon saya, anaknya telepon saya, dia katakan, Kungkung mau ngomong sama sama Oma. Kemudian saya bertemu itu hari Senin, saya pergi besuk karena hari Senin itu saya pergi besuk sampai hampir jam 11 malam, jam 10. Saya dengan Sumi, dengan Ibu Akim. Kemudian saya besuk ke sana, saudara tahu apa yang dia katakan? Dia panggil saya, Tante Linda, saya mau ngomong. Saya tanya dia, Pak Yanto mau ngomong apa? Saya bilang gitu. Saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan saya sudah gak mau lagi, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya kaget, saudara. Saya katakan, ayo kita berjuang Pak Yanto. Dia katakan, saya tidak mau karena saya sudah capek. Kemudian karena dia sakit, kena anemia aplastik, saudara. Itu anemia yang langka ya, kekurangan darah yang langka. Kemudian dia bicara sama saya, kemudian saya katakan, oke, saat itu secara jujur saudara, saya sebagai gembala, saya sebagai orang tua, ya walaupun dia di atas saya masih berharap ada satu perjuangan yang Tuhan bisa kasih mujizat dalam hidupnya. Jadi ketika waktu dia katakan dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, maksudnya dia sudah tidak mau lagi meneruskan perjalanan hidupnya. Jadi saya masih berharap, saya waktu serahkan itu saya cuma katakan dalam hati saya, Tuhan biar kami berjuang untuk dia melihat mujizat. Kemudian saudara selesai itu hari Senin, kemudian hari Kamis saya masih besuk lagi. Kamis besuk, kemudian hari terakhir itu hari Senin kembali. Waktu hari Senin kembali tiba-tiba cucu beliau telepon saya. Dia katakan oma segera datang, oma datang gitu. Oke, saya bilang saya bentar. Saya bilang saya mandi. Waktu saya mandi dia udah ada di ranjang. Waktu dia ada di ranjang mata sudah kosong dan dia udah gak bisa apa-apa. Saya cuma katakan Tuhan hari ini aku menyerahkan Pak Yanto ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan. Dan hari ini aku minta bukakan pintu surga untuk dia lihat. Supaya ketika dia pulang dia gak jadi takut. Kemudian saya serahkan dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kemudian saya ngomong, saya katakan sorry saya sudah doakan kamu tetap kontak saya. Karena saya ada yang saya harus kerjakan kembali. Karena saya harus ada urusan yang saya harus kerjakan. Kemudian saya pergi. Tidak lama dari itu, kurang lebih 5-10 menit. Saya ditelepon ulang. Dia katakan, Kungkung sudah dipanggil pulang. Pelajaran apa yang saya, bahkan saudara, yang kita bisa peroleh. Ada satu persiapan yang luar biasa. Dia menyerahkan hidupnya pada akhir dari perjalanan kehidupannya. Dia serahkan, dia sudah pesan kepada istri, dia pesan kepada anak-anak, dia pesan kepada, saya tidak tahu, kepada mantu. Dia pesan semua. Yang dia cuman masih kepikiran saat itu istrinya. Tapi waktu saya katakan, Tan coba ngomong. Kalau mau pergi gak usah takut, ada yang jaga. Gak sampai 5-10 menit, dia dipanggil pulang Tuhan. Saya mengajarkan, saya katakan sama Edo, Dok kamu lihat. Ini loh pelayanan. Bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Ya, ketika dia siap, ketika dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sama Tuhan, Tuhan akan terus tuntun dia. Saya cuma ngomong, Pak, cuma dengar satu suara, yaitu Yesus. Tidak boleh dengar suara lain. Dan hal ini pernah saya katakan kepada saudara. Ini ada satu juga jemaat sini. Dia sudah meninggal 10-15 tahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi ketika dia kena kanker,
Dia kena kanker itu tidak cukup waktu lama, cuma 7 bulan. Tapi pada akhir hidupnya, karena dia ada di Jakarta, adiknya telepon saya, tante ini tolong berdoa. Karena dia sudah nafas satu-satu. Dia sudah koma, dia sudah tidak sadar. Saudara, saya katakan tolong kasih HP ke telinga dia. Saudara bayangkan ini telinga saya dengar dia punya nafas satu-satu. Saya cuma ngomong gini. Saya ngomong satu, kamu dengar tante ngomong. Kamu harus ikuti apa yang Yesus katakan. Kamu ikuti walaupun dia nggak sadar, saudara. Dia udah nggak sadar. Saya katakan cuma dengar itu saja. Ikuti itu saja. Dan tidak boleh ada suara-suara lain yang bikin kamu bingung. Saya ngomong seperti itu. Saudara, percaya tidak percaya dia koma. Dia bisa ngomong gini, amin. Tapi dia koma. Kemudian selesai saya berdoa, tiba-tiba saya matikan jam 1 pagi, jam 12, jam 1 pagi. Saya ditelepon ulang dari Jakarta. Dia dalam keadaan kritis. Saya cuma ngomong, saya serahkan Aang dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan, Ang, kalau Aang mau jalan, Aang jalan. Saya berdoa. Saudara tahu, hembusan terakhir dia ada di telinga saya. Dia tarik nafas yang panjang, kemudian dia selesai. Maka saya mengerti bagaimana Raja Salomo, dia katakan gini, pergi ke rumah pesta itu baik, tapi amat terlebih lagi pergi ke rumah duka. Saya lagi berpikir kenapa pergi ke rumah pesta itu baik, saudara. Ada sukacita, ada kegirangan, tapi dia katakan kenapa Salomo, dia katakan kenapa pergi ke rumah duka itu jauh lebih baik. Karena dia katakan di rumah duka itu akhir dari segala hidup manusia. Kita bisa merenungkan hidup kita. Kita bisa merenungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat. Saya selalu katakan kepada diri saya sendiri, saya katakan Linda, kamu lihat akhir dari hidupmu itu cuma berapa meter. Apa yang kamu mau banggakan dan apa yang kamu mau sombongkan sama orang lain itu tidak ada. Karena akhir dari hidup manusia cuman itu, saudara. Hari ini kita belajar masih sama-sama, kita masih ada di dalam hari Pentakosta. Ya. Coba kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-13. Saya minta anak saya bacain, Yoni. Kisah 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Yoni baca yang keras, Yoni. Ketika ya, kita bisa melihat di sini ada 3 hari raya besar
3 hari raya utama bagi bangsa Israel. Yang pertama, hari raya Paskah. Ya, hari raya Paskah itu memperingatkan bagaimana mereka keluar dari masa perbudakan. Maka mereka rayakan, itu yang disebut dengan hari Paskah. Kemudian hari yang kedua itu hari raya Pentakosta. Apa itu hari raya Pentakosta? Hari raya Pentakosta itu ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Artinya ada 50 hari. Setelah hari Paskah kemudian masih ada 7 minggu lagi. Kemudian itu yang disebut dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Kemudian yang ketiga itu hari raya Pondok Daun. Di situ adalah hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Jadi kita bisa melihat di sini istilah Pentakosta ini diadopsi, ya, istilah Pentakosta dalam perjanjian baru itu diadopsi dari perjanjian lama yang memiliki pengertian ucapan syukur atas panen yang dilakukan setelah hari Paskah, 7 minggu setelah hari Paskah. Kemudian kita bisa melihat di dalam cerita ini, di dalam Kisah Para Rasul 2. Di dalam Kisah Para Rasul 2 itu ada yang disebut dengan hari Pentakosta. Di mana orang-orang dari seluruh dunia itu kumpul di Yerusalem. Mereka kumpul di tempat itu, saudara. Untuk merayakan apa? Untuk merayakan pesta keberhasilan panen gandum pada saat itu. Tetapi ketika mereka sedang merayakan seperti itu, mereka berkumpul di satu tempat. Waktu mereka kumpul di satu tempat, Alkitab mencatat, dia katakan, tiba-tiba dia katakan turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh tempat itu. Jadi ketika mereka sedang merayakan, mereka kumpul di satu tempat, tiba-tiba mereka dengar ada suara guru yang besar sekali yang turun dari surga. Kemudian yang kedua dia katakan apa? Kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api. Ya, atau yang disebut dengan lidah-lidah api. Ada lidah-lidah seperti nyala api yang menyambar mereka. Kemudian apa? Hinggap pada mereka masing-masing. Saya mau katakan itu kejadian yang luar biasa, saudara. Kemudian lagi dikatakan maka mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa baru. Saya mau katakan, baptisan Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia katakan, maka saudara akan berkata-kata dengan bahasa baru. Orang tidak katakan gini, Alkitab tidak katakan gini. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus merinding. Enggak ada tulis seperti itu. Alkitab tidak menulis, dia katakan ketika kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus, kamu menangis, kamu guling-guling. Enggak ada seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat, dia katakan ketika kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kamu akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Di sini dia katakan, itu akan terjadi kehebohan. Saya percaya itu heboh luar biasa. Bagaimana orang Galilea, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa Arab. Mereka orang Galilea, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang mereka sendiri tidak tahu. Saya mau katakan ada satu cerita yang betul-betul kesaksian, yang betul-betul ada. Satu kali ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan besar, dia harus masuk ke satu negara. Dia masuk ke satu negara, dia tidak mengerti bahasanya. Dia cuma bisa pakai bahasa Inggris. Dan masuk di daerah satu negara ini tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi dia ketika dia khotbah, dia harus panggil penterjemah. Dia bawa penterjemah. Kemudian waktu ibadah, Tuhan izinkan penterjemah ini tidak ada, saudara. Saudara bayangkan ketika waktu dia harus berkhotbah, tidak ada penterjemah. Saya percaya dia menjadi panik, saudara. Ya. Seperti saya ketika saya khotbah di Jawa Tengah. Saudara tahu itu ibu-ibu yang betul-betul dengan bahasa Jawa yang saya enggak bisa. Bahasa Jawa yang keromo Injil, saudara. Yang betul-betul halus. Terus mereka bilang gini,
Tante khotbah dengan bahasa Jawa. Saudara bayangkan, saya panik luar biasa. Bagaimana saya harus menerjemahkan khotbah saya dengan bahasa Jawa, dan demikian juga pengkhotbah ini. Kemudian dipanggil, pengkhotbah ini dipanggil, dia suruh khotbah. Saudara tahu dia takut luar biasa, dia gemetar luar biasa. Yang dia lakukan, saudara, dia berdoa, dia berbahasa roh, berjam-jam berdoa, dia berbahasa roh. Selesai dia berbahasa roh, tiba-tiba semua orang tepuk tangan, saudara. Wah, mereka tepuk tangan, dia kaget kenapa mereka tepuk tangan. Dia katakan, kamu khotbah dengan bahasa mereka yang sangat amat baik. Saya mau katakan, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul. Mereka orang Galilea, mereka bisa ngomong Arab. Mereka bilang gini, mereka ini ada sebagian, mereka bilang, mereka ini apa? Mabuk karena anggur. Tidak, saudara. Karena ada bahasa baru yang diberikan kepada manusia. Kita bisa melihat di sini dikatakan, bahasa baru atau bahasa roh, saya mau katakan alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Maka saya katakan hari ini pelajaran ini saudara tangkap. Saudara kejar, saudara minta, saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dikatakan bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi antara saudara dengan Allah. Yang artinya apa? Setan gak ngerti apa yang saudara katakan. Dia gak tahu. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 14, ayat yang kedua dia katakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, rohnya roh kecil. Dia katakan apa? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua roh. Roh yang pertama adalah roh saudara. Manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, jiwa, ya, jiwa dengan tubuh itu beda. Sangat beda. Banyak orang berpikir begini. Wah, saya fitness, saya olahraga, bahkan banyak orang yang bilang gini, ini untuk olahraga, ini untuk apa? Menginvestasikan hidup saya, kesehatan saya. Saya katakan, tanpa kita memperbaharui manusia batin kita, maka saya katakan ini akan kembali menjadi tanah. Jadi di sini dia katakan bahasa komunikasi kita dengan Allah, yang artinya setan gak ngerti apa yang saudara ngomong. Kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat ke-26, dia katakan demikian juga roh, dia katakan apa? Rohnya itu roh besar, yaitu Roh Kudus, dia akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh yaitu Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Ketika saudara ada di dalam satu pergumulan yang besar, ketika saudara ada di dalam permasalahan yang besar, rasanya saudara udah gak bisa ngapa-ngapain. Saudara rasanya sudah kehabisan kata-kata. Saudara sudah katakan, saya udah kehabisan air mata. Saudara gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi Alkitab mencatat, dia katakan berbahasa roh. Maka Roh Kudus itu dia katakan akan membawa saudara untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dalam manusia roh kita. Untuk apa? Kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kita ngomong. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Tujuan dari diturunkan Roh Kudus, kita harus mengerti. Yang pertama, coba kita baca Kisah Para Rasul pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke mana? Ke ujung bumi. Jadi dia katakan kenapa Roh Kudus itu diturunkan. Yang pertama,
untuk kita menerima kuasa. Kuasa di dalam Kisah Para Rasul. Saya katakan ini hebat banget ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Itu dia katakan kuasa yang dipakai itu dengan kata dunamis. Dunamis ini akar kata dari dinamit, saudara. Saudara tahu dinamit? Dinamit ini bahan peledak untuk menghancurkan batu yang keras. Artinya apa? Kuasa yang diberikan kepada orang yang menerima ini dia katakan kuasa yang bisa melakukan perkara-perkara besar, saudara. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara ketika saudara terima bahasa roh, itu bukan kuasa yang ecek-ecek, enggak. Tapi dikatakan apa? Kuasa yang besar dia taruh dalam hidup kita. Tetapi kebanyakan dari kita ketika kita sudah menerima kuasa yang besar, kuasa Roh Kudus yang besar, kita taruh di dalam hati kita, kemudian kita berbicara, lu diem-diem aja, gua yang kerja. Tetapi ketika kita tahu kita punya kuasa yang besar yang ada di dalam hidup kita, maka kita pergunakan kuasa yang besar itu untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang mengerti katakan amin. Saya kenal dengan satu perempuan. Dia ada di Banjarmasin, saudara. Saya kenal ibu ini, keluarga ini dari keluarga yang bukannya bilang susah, bukannya bilang miskin, enggak. Tapi menengah, tidak dibilang sugih, saudara. Tetapi satu kali, ibu ini punya iman yang besar, luar biasa. Karena dia katakan saya tahu, saya punya roh yang besar. Satu kali kemudian dia pindah ke Banjarmasin. Waktu dia pindah ke Banjarmasin, saudara, dia mulai bekerja dengan luar biasa. Saudara bayangkan, dia ngomong sama saya, Bu Linda, kami kalau kerja 1 hari itu 4 miliar. Saya katakan 4 miliar gotongnya piye to, ngitungnya piye to gitu ya. Itu cuman saya yang ngomong. 4M. Ketika itu dia katakan, waktu saya ditawarkan, dia sudah punya tanah yang besar, saudara. Kemudian ada di tanah belakang lagi itu mau jual. Waktu mau jual dia katakan, ini mau dijual tanah ini, lu gak usah tawar, saya gak tahu itu berapa M. Kemudian suaminya bilang, dari dulu gua tunggu, lu mau jual, lu gak mau jual. Sekarang uang gua udah habis, lu bilang mau jual. Ini jadi gimana? Kemudian istrinya bilang, lu tenang. Kalau Tuhan udah kasih dia ngomong sama lu percaya, Tuhan siapin semua. Kemudian yang dia ngomong, saya heran luar biasa, Bu. Itu pergantian dia jual alat listrik. Macam-macam lah. Salah satunya dia alat listrik. Kemudian pada saat itu saudara, ada satu yang namanya orang tidak bisa nonton TV kalau tidak pakai alat itu. Apa tuh? Saya tidak ngerti. Itu orang-orang listrik yang tahu. Jadi dia katakan, ini itu di Banjar itu cuman dia yang menjadi agen. Kemudian dia bilang, wah besok hari libur. Suaminya bilang libur, gak usah kerja. Suami istrinya bilang gini, kalau Tuhan mau berkatin lu buka. Karena ini gak datang 2 kali. Dia ngomong hari itu dia mencapai omset di dalam berapa hari. 4 miliar, 3 miliar. Kemudian tanah yang ada di sebelah dia, di belakang dia bisa beli. Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara tahu ada roh yang besar tinggal di dalam hidup saudara, saudara harus pergunakan roh yang besar ini, saudara. Untuk apa? Roh yang besar ini untuk menghandle hidup kita. Saya katakan kenapa roh yang besar ini kita harus pergunakan. Saya katakan kita berkali-kali. Ketika kita belum ada gereja ini, ketika kita mau pergi makan-makan biasanya itu di rumah Hakim. Di rumah Hakim itu di laut, saudara. Jadi kalau kita masak itu anginnya luar biasa. Bukan angin juga nyamuknya luar biasa. Mereka cuma ngomong gini. Hakim bilang tadi gak bisa masak ini. Anginnya gede. Saya cuma ngomong. Aku berdiri selaku hamba Allah. Aku minta angin berhenti. Karena kami mau masak. Saudara tahu, itu berhenti. Saya katakan ini bukan ngomong bohong.
Ini bukan cerita dagelan, tapi ini yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi kebanyakan orang ketika dia penuh dengan Roh Kudus, ketika ada roh yang besar, yang dinamis, yang mampu memecahkan segala hal, kita gak pernah pakai. Kita cuma ngomong gini, lu gak usah ngapa-ngapain, lu diem aja. Maka kita jadi orang Kristen, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Saya ngomong sama Lia sakit pinggang, ininya bagian sini. Saya ngomong, saya ngalami hal yang sama. Saudara tahu itu sampai saya tidur, itu kalau mau bangun, saya harus berangkang pelan-pelan. Tapi setiap pagi saya cuma ngomong sama pinggang saya. Saya bilang kamu gak bisa begini, tugas kita masih banyak. Kerjaan yang Tuhan masih kasih banyak, ayo kamu sembuh. Ayo kamu sembuh, gak bisa. Saya mulai perintahkan. 3-4 hari saya mulai jalan biasa. Saya mau katakan, ayo kuasa yang dinamis itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Coba saudara ngomong, ada kuasa yang besar lu dalam hidupmu. Ngomong satu persatu. Ngomong sama diri kita. Ayo ngomong. Ini ada kuasa yang besar lu. Dalam diri kita ini kuasa yang besar, bukan kuasa ecek-ecek. Kemudian yang kedua, mengapa Roh Kudus itu diturunkan? Yang kedua, untuk kita menjadi saksi. Yang pertama dikatakan apa, menjadi saksi di mana? Yerusalem. Alkitab tidak mencatat, dia katakan gini, menjadi saksi dunia dulu, enggak. Dunia tidak kenal saudara. Lingkungan tidak kenal saudara. Yang kenal saudara adalah apa? Keluargamu. Betul apa betul? Yang kenal istrimu adalah suamimu. Yang mengenal suamimu adalah istrimu. Maka dia katakan jadilah saksi di mana? Yerusalem. Di rumah kita sendiri. Sebagai ibu kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Sebagai ayah kita menjadi imam yang baik. Menjadi pemimpin yang baik. Saya ngomong suami saya menjadi papa yang baik. Dia sudah mengeluarkan, dia sudah menaruh jejak-jejak langkah dia sama Tuhan. Dan jejak-jejak ini yang harus diikuti oleh anak-anaknya. Menjadi saksi saudara. Di Yerusalem, di keluarga kita. Alkitab gak bilang begini, jadi saksi di dunia dulu. Pergi, beritakan Injil. Saya katakan, saudara beritakan Injil kemana-mana. Saudara ceritakan firman kemana-mana. Saudara berbicara firman kemana-mana. Tapi ketika saudara tidak bisa mengasihi orang yang terdekat sama saudara, Alkitab katakan 0 besar. Tidak ada guna saudara. Saya ngomong sama Tuhan saya terima kasih, Tuhan buka saya pelayanan kemana-mana. Tapi saya katakan tidak akan ada guna ketika anak saya tidak didapati melayani Tuhan. Surat Yohanes 3 dia katakan, tidak ada mimpi lain dikatakan dari Yohanes. Dia katakan ketika aku melihat anak-anakku melayani Tuhan. Menjadi saksi saudara. Senggol, laki-laki, kepala keluarga. Udah jadi imam belum? Coba senggol. Yang datang suami istri, jangan senggol laki orang. Senggol pasangan kita, ayo ngomong. Senggol. Cepat. Ya. Udah jadi saksi belum? Sekarang giliran bapak-bapak, senggol yang perempuan. Udah jadi saksi belum? Senggol. Biasanya istri gak berani nyenggol suami saudara.
Tapi kalau suami cepat. Yang saya mau katakan ayo. Ibrani 12 dia katakan, untuk kita bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita. Di situ dia katakan untuk kita berusaha. Ternyata untuk kita bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, itu diperlukan yang namanya usaha. Saya senang sekali apa yang dikatakan Seven. Seven bilang gini, kalau pasangan suami istri, kalau ada satu yang lagi teriak-teriak, itu jadi api, yang perempuan biar jadi air. Kalau yang perempuannya jadi api, biar yang laki jadi air. Supaya tidak pecah konflik yang berkepanjangan. Itu di situ dia katakan menjadi kesaksian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi saksi? Saksi itu apa? Saksi itu dari bahasa Yunani dikatakan dari kata martus. Yang artinya seseorang yang menyatakan apa yang telah dia lihat, itu dia saksi. Kemudian apa yang dia dengar, itu yang dia saksikan. Kemudian apa yang dia ketahui, maka dia akan menjadi saksi. Kita bisa melihat bagaimana contoh firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 4 dikatakan tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tidak mengenal Allahnya Yakub. Tidak mengenal Allahnya Israel. Kemudian dia katakan ada 2 kriteria dari perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang kedua, dia katakan dia tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Itu kriteria mereka. Ya. Jadi di sini dia katakan dia perempuan Samaria. Dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal Yesus. Tapi satu kali ketika dia membawa tempayan, kemudian dia bawa timba. Waktu dia bawa tempayan, kemudian dia bawa timba. Waktu dia jalan, dia bawa tempayan, dia bawa timba. Tiba-tiba dia berjalan, dia lihat di pinggir sumur itu ada satu orang. Laki-laki, dia nggak tahu itu siapa. Kemudian waktu dia sampai di situ, tiba-tiba laki-laki ini bilang begini. Dia katakan, bisa nggak sih aku minta air? Aku haus. Karena pada saat itu kejadian pas jam 12 siang. Jadi panasnya luar biasa. Kemudian laki-laki ini bilang, bisa nggak aku minta air? Jawabannya apa perempuan Samaria? Perempuan Samaria nggak kenal ini laki-laki. Dia tidak tahu dia siapa. Kemudian dia katakan gini, kenapa kamu orang Yahudi kok minta minum sama aku orang Samaria? Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Kemudian Yesus ngomong, dia katakan, laki-laki ini ngomong, dia bilang gini, kalau kamu minum air yang aku kasih, maka kamu gak akan haus selama-lamanya. Kemudian perempuan Samaria ini berpikir, ini siapa ini orang? Kemudian dia berkata, dia katakan gini, gak punya gayung, lu mau kasih gua minum. Minumnya airnya lu dari mana? Kemudian laki-laki ini bilang, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Dia masih bicara kepada jiwanya. Dia bicara kepada jiwa perempuan ini. Dia belum masuk ke dalam. Tapi kemudian Yesus laki-laki ini mulai dia berkata gini. Dia katakan pulang. Panggil suamimu ke sini. Kemudian perempuan ini bilang gini. Tuhan udah mulai masuk ke dalam rohnya. Pulang panggil suami. Dia katakan aku gak punya suami. Terus laki-laki ini bilang jelas karena kamu sudah punya 5 suami. Ini orang kaget luar biasa. Kenapa dia bisa tahu seperti ini? Dia dengar apa yang dia gak pernah dengar. Dia tahu karena orang laki-laki ini yang menyampaikan kamu sudah punya 5 suami. Dia dengar itu. Apa yang terjadi saudara? Kemudian Alkitab mencatat perempuan Samaria ini menaruh tempayannya, dia menaruh timbanya, kemudian dia berlari di ayat ke-28. Yohanes 4 ayat 28. Kemudian dia mulai menceritakan dia bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu Mesias namanya Yesus. Dia mulai menceritakan perbuatan-perbuatan besar. Dan saya katakan kepada saudara,
Ketika roh yang besar ada di dalam hidup saudara, maka saudara akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dia tinggalkan hidup dia yang lama. Dia taruh tempayan. Dia taruh semua timba, dia taruh. Kemudian dia mulai lari, dia mulai bercerita bahwa saya bertemu dengan Mesias. Menjadi saksi. Saya mau katakan bagaimana kita bisa jadi saksi. Saya mau katakan saksi, ya, kita bisa menjadi saksi ketika kita mengalami sesuatu yang besar. Waktu Tuhan lakukan perkara besar, kita bisa bersaksi. Kemudian yang ketiga di sini dia katakan, kenapa Roh Kudus itu diturunkan? Roh Kudus diturunkan untuk menjadi apa? Penolong. Penolong untuk saudara dan saya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama dia turunkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk dia menjadi penolong buat saudara. 20 tahun apa 15 tahun yang lalu. Saya pernah mengalami satu kecelakaan yang fatal, yang besar luar biasa. Satu kali saya masih mengajar, waktu itu masih ada persekutuan di hotel yang sekarang sudah dibeli, yang udah mau dibangun gak jadi dibangun, yang turunan Damri. Jadi saya ngajar waktu itu di Full Gospel, saudara. Jadi saya ngajar sekolah minggu. Waktu saya ngajar sekolah minggu, ketika saya lagi ngajar, tiba-tiba saya cium seperti wangi kembang melati, saudara. Saya waktu cium kembang melati, kemudian saya cium, saya nggak pakai melati. Saya mulai cium gini, tidak ada, saudara. Kemudian saya cuma berbahasa roh. Saya katakan saya nggak tahu ini apa. Saya berdoa, saya katakan Tuhan, saya nggak ngerti ini apa. Kemudian saya mulai berdoa. Selesai saya ngajar, kemudian saya harus ngantar Santi Sirait. Saya nggak tahu ada nggak Santi Sirait. Ya, saya harus ngantar dia pulang. Saudara tahu ini arah, ya ini lurus. Kalau kita dari Tanjung Karang, kemudian ada rumah sakit Abdul Muluk, saudara tahu? Itu perempatan bisa terus ke Abdul Muluk, kemudian balik lagi U-turn ke Tanjung Karang. Sebelum di rumah sakit Abdul Muluk itu ada satu yang bisa U-turn lagi ke rumah sakit Abdul Muluk. Itu udah bisa U-turn begitu. Jadi saya udah nganter Santi, saya arah dari Kedaton, saya mau pulang ke Tanjung Karang. Waktu saya mau pulang kita naik hardtop, saudara. Saat itu saya naik hardtop. Kita lagi naik hardtop, kita lagi ngobrol, selesai kita berdua lagi ngobrol. Tiba-tiba saudara, kita nggak lihat itu ada kontainer besar. Jadi dia mau arah balik lagi ke rumah sakit, arah ke Kedaton sana. Saya ini arah mau turun ke sini. Jadi rupanya dia bawa itu mobil yang besar, dia mau belok begini, saudara. Badan masuk kita nggak lihat, ini kita nggak lihat ada mobil. Kemudian waktu dia mau belok begini nggak dapat, kemudian dia mundur. Waktu dia mundur kita nggak lihat, tiba-tiba mobil saya tuh ngantem, keluar, saudara. Saudara tahu saya cuma ngomong cara Yesus, cara Yesus. Bukan seperti orang lata kaget, saudara, cara Yesus, cara Yesus. Semua kumpul, itu mobil hardtop saya, saudara tahu. Saya punya bumper itu hancur masuk ke dalam. Kemudian pintu mobil suami saya itu nggak bisa dibuka karena meleset, saudara. Saya itu sampai kaget, saya cuma ngomong darah Yesus, udah nggak bisa ngomong apa-apa, gemeteran. Kemudian turun, saudara. Wah, suami saya bilang, mana nih supir gitu. Tanggung jawab ini supir gitu. Jadi kemudian dia turun, dia nggak bisa, dia gini nggak bisa, dia keluar, saya keluar. Kemudian dia cari supirnya. Waktu dia cari supirnya, kemudian Tuhan ingetin saya. Dia katakan, kamu nggak bisa tuntut orang ini, dia nggak punya uang. Saya ngomong gini, saya akan tunduk. Tapi mobil ini bukan punya saya. Mobil ini punya suami saya. Kemudian saya panggil suami saya.
Roh Kudus ingatkan untuk kita nggak tuntut orang ini nggak punya uang. Kemudian suami saya bilang, mana KTP semua, saya minta nanti ketemu saya. Ketemu. Waktu ketemu yang pertama kali datang, saya ngomong sama Yun, kecelakaan. Kemudian dia datang. Kemudian, kecelakaannya gimana? Saya mau katakan, dia penolong. Dia mengingatkan jauh sebelum kejadian ini. Dia ingatkan supaya tidak terjadi. Kecelakaan harus terjadi. Tapi Tuhan luputkan kami dari maut. Kemudian berapa hari kemudian supirnya datang, saudara. Saya sudah ngomong sama suami saya katakan, Tuhan bilang lu gak usah tuntut, dia gak punya uang. Kemudian mereka bertemu, saya masuk ke dalam. Terus suami saya bilang gini, kamu mampunya berapa? Kamu mau ganti mampunya berapa? Dia nangis, dia pegang kaki suami saya. Pak, saya gak punya uang untuk ganti. Tapi kalau kamu gak ganti, gak bisa. Seberapanya kamu punya? Kamu kasih saya. Dia cuman ada, saya enggak tahu itu berapa ratus ribu. Suami saya bilang, kenapa saya enggak tuntut? Karena Tuhan taruh di hati saya untuk tidak tuntut kamu. Karena Tuhan tahu kamu enggak punya uang. Yang saya mau kasih tahu saudara, Roh Kudus bisa menuntun hidup saudara dan saya. Amin. Ketika saudara mengalami permasalahan besar, saudara ngomong, dia menjadi penolong buat saudara. Jangan cari pertolongan kepada orang lain. Karena ketika kita cari pertolongan kepada orang lain, kita bisa mengecewakan kita. Tapi cari pertolongan ini datangnya dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini kenapa Roh Kudus diturunkan. Yang pertama, supaya saudara punya kuasa. Jadi saudara hari ini punya kuasa. Ketika saudara berhadapan dengan apa, saudara ngomong, saudara jangan bilang, bisa enggak ya, kan ini kan cuma tantelin yang enggak. Saudara ngomong dengan iman, aku perintahkan dalam nama Yesus. Keluar, dia akan keluar. Kemudian yang kedua, kita menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, dia menjadi penolong buat saudara dan saya. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kiara labarala bayasyon. Ramataka karala barala bayasyon. Kinamarala barala bayasyon. Kinamarala barala bayasyon. Amin, amin. Saudara renungkan di tempat ini. Saudara taruh di dalam hatimu. Katakan dalam manusia batinmu. Katakan kepada rohmu. Bahwa ada roh yang besar dalam hidupmu. Kurabatasya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya minta musik mainkan dengan lembut. Roh Kudus taruh dalam hati saya. Yang datang di tempat ini. Ada satu orang yang sedang mengalami kesesakan, rasanya sampai di sini saudara. Rasanya sesak sekali. Banyak hal yang saudara simpan, banyak hal yang saudara taruh. Rasanya ada kesesakan itu. Saudara gak usah lihat kanan kiri. Kalau itu saudara-saudara katakan, Tuhan itu saya Tuhan. Saya mau lepaskan kesesakan ini Tuhan. Saya mau lepaskan ini Tuhan. Saya mau lepaskan di tempat ini. Saya rasakan sampai sini saudara. Kuramatasyakan amaralaba ralaba yashana. Urikin amaralaba ralaba yashikin amaralaba ralaba yashana. Ya namaralaba ralaba yashikin amaralaba ralaba yashana. Taruh tanganmu di dada. Kemudian saudara angkat tangan kiri, saudara katakan, ini aku Tuhan. Hari ini saudara berperkara dengan Tuhan, saudara katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Dengan kemampuanku aku gak mampu Tuhan melepaskan ini. Aku cuma minta kemampuan yang dari surga turun hari ini. Ramatasyekin amaralaba ralaba yashan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengobati, Engkau yang membebat Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera Tuhan hari ini. Dan aku lepaskan Tuhan. Aku lepaskan damai sejahtera turun pada pagi hari ini. Turun, turun. Rasakan itu turun, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kami.
yang kami sudah lakukan sepanjang 1 bulan di belakang. Ampuni kami. Sehingga kami boleh layak Tuhan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami makan, ketika kami minum, kami punya iman yang besar. Sakit apapun yang mengikat kami bangkitkan iman kami. Kami berkata, kami sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kita mau ambil angkat roti di tangan kanan kita. Yohanes 15 ayat 16 bagian B. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Urabata shikin namataka ya ralabaralaba ya santa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Semua baik, semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, jadikan hidupku kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan buat sakramen hari ini. Kami percaya ada perlindungan darah-Mu Tuhan atas hidup kami. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nama Tuhan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati segala sesuatunya dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberi. Haleluya, amin.
Salam jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda. Pada minggu ini berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja akan diadakan setiap hari Senin pukul 19 sampai dengan selesai di gereja lantai 2. Para pengerja wajib datang ya. Som kelas Holy Spirit sudah dimulai kembali setiap hari Selasa pukul 19 sampai dengan selesai. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 19 sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua, dan baptisan Islam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday and God bless you. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan dan lambaikan tangan. Katakan Happy Sunday and God bless you. Haleluya. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya minta saudara duduk sebentar. Saya punya 2 cucu, ya, yang satu Moses, yang satu William. Mereka bulan Agustus mereka akan meneruskan sekolah mereka di Taiwan. Kita sebagai orang tua kita tetap support. Yang mana orangnya, coba bangun. Coba bangun ngadep sana. Ya, ini yang ganteng cucu. Yang satu lagi William, mana William?
Sini William, nggak kelihatan, sini loh. Nah, ini sini. Jadi nanti kalau saudara yang punya beban untuk syuting, saudara bilang saudara punya beban karena ini akan berangkat bulan Agustus. Tuhan memberkati, kita tetap support mereka. Amin, Tuhan memberkati.